Iya. Anissa. Cesario. Elsie. Christoforus. Indra. Terus duduknya pindah. Sini. Lancar ya. Nah, pindah duduknya juga. Davina. Eko. Eko kok mana biasanya berdua kok? Nama siapa? Apa? Elga. Fatima. Ferdi. Indra. Indra biasanya berdua sama siapa? Anika masuk. Oh, ya. Kalian itu lihat gambar ya, gambar. Jojida. Rafa. Arisa. Marlaba. Muhammad Rajan. Oh, Rajan juga pindah lagi. Muhammad Naif. Mutiara. Naila. Nurlinda. Guru. Rama. Rasya. Aduh. Reddy. Reza. Syifa. Tania. Zulaika. Zulbahri. Dir Bu. Zulbahri. Ini Bu. Zulbahri jemput aja. Zulbahri. Ya. Alhamdulillah ya. Yang tidak masuk hanya satu orang sakit aja ya. Nah, hebat. Setelah 12 S4 semangat semua untuk belajar ya. Ibu mau tahu motivasi kalian belajar bahasa Indonesia untuk apa? Kenapa kita belajar bahasa Indonesia? Karena kita orang Indonesia ya. Kalau orang Indonesia cinta tanah air, cinta bahasa ya. Kalau cinta bahasa berarti kita mempergunakan bahasa Indonesianya dengan baik dan termasuk materi nanti yang akan kita bahas. Materi sebelumnya kita sudah mempelajari teks editorial ya. Baru ini Ibu memberikan soal tentang teks editorial teorinya saja ya. Dari pengertian, masih ingat? Tujuan, apalagi? Ciri-ciri, jenis, struktur ya. Ya. Kemarin kita sudah mempresentasikan ya. Masih ingat apa itu teks editorial? Masih ingat tidak? Apa teks editorial? Mas mau menjawab? Ya, apa itu Mas? Jadi teks editorial itu ada tulisan yang berisi pandangan oleh redaksi terhadap suatu isu yang berkembang. Teks yang berisi pandangan terhadap suatu isu oleh redaksi ya atas isu atau berita ya. Betul ya. Jadi teks editorial itu tulisan ya, tulisan dari redaksi mengenai apa? Mengenai peristiwa, informasi, fenomena yang sedang hangat dibicarakan oleh siapa? Oleh masyarakat ya. Sekarang beritanya sedang hangat apa nih? Berita apa? Misalnya sedang apa? Boleh Bu. Hah? Oh, berita Ya, anak pion dan ya, itu berita gosip juga ya. Berita Loli, betul lagi. Loli ya. Seorang anak yang bertengkar dengan ibunya ya. Nah, tidak patut kalian contoh ya, harus kalian ambil mana yang baiknya, mana yang buruknya ya. Betul. Nah, sekarang materi kita hari ini masih mengenai teks editorial ya. Coba kita buka dulu. Hari ini masih mengenai
di dalam belajar itu capaian pembelajaran yang harus kalian. Tadi kan kalian ingin belajar bahasa Indonesia dan berbicara bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Capaian pembelajarannya ya. Kalian bisa menulis kata-kata dalam berbagai genre, kemudian kalian bisa menulis teks, kemudian kalian bisa menulis hasil penelitian seperti kelas ya. Sudah belajar kan teks penelitian ya? Kemudian kalian bisa memodifikasi atau mendekonstruksikan karya sastra. Kemudian kalian juga bisa menemukan informasi dalam teks editorial, ya. Kemudian menganalisis informasi, menganalisis struktur dan kebahasaan teks editorial dan mengembangkan suatu masalah atau isu dalam kegiatan menulis. Capaian pembelajaran kita yang ini yang terakhir, ya. Kemudian tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama memahami struktur dan elemen-elemen teks editorial. Ya, ada apa saja di dalam teks editorial. Kemudian mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis. Ya, kalian dikembangkan, dilatih supaya kalian bisa berpikir kritis dan analitis. Ya, kemudian yang ketiga meningkatkan keterampilan menulis argumentasi dan persuasif. Mengapa? Karena teks editorial ini jenisnya argumentasi dan persuasif. Ada dua-duanya ya di dalamnya. Kemudian memahami pentingnya teks editorial dalam media massa. Nah, teks editorial di dalam media massa maksudnya apa tuh? Teks editorial di dalam media massa maksudnya apa? Coba pikirkan ya. Kemudian tujuan yang lain, pelajar menulis teks editorial. Nanti di akhir pembelajaran mengenai teks editorial kalian akan belajar membuat teks editorial ya. Ini pretesnya sudah ya kemarin. Nah, ini contoh teks editorial. Tadi yang Ibu sebutkan tadi apa? Teks editorial itu ada di dalam media massa. Yang mana nih? Ini contohnya nih, teks editorial di koran. Media massa itu ada media cetak, ya, koran, harian, surat kabar, ya. Ini Sinar Harapan. Kemudian ada misalnya Kompas, ya, itu. Ibu buat kayaknya hanya dua ya, hanya dua aja. Nah ini. Kemudian media massa itu ada media online. Misalnya apa? Kompas.com, detiknews.com, apa lagi? Hah? Tribun ya, Tribun News ya. Terus kumparan.com, CNN, banyak ya. Nah di dalam media massa itu ada teks editorial, ya. Tuh. Ini contohnya, kalian pernah melihat koran kan? Ya, itu tadi harusnya Ibu bawa koran dari perpustakaan, tapi ini juga sudah paham ya kalian ini koran, ya, media cetak. Nah, pertanyaan pemantik, seberapa sering kalian membaca berita? Hah? Sering? Seringnya sehari berapa kali? Apa? Berapa jam? Lumayan. Seharinya sehari sekali, 2 kali, 3 kali? Sering? Pokoknya tiap hari ada dibaca ya, baca berita. Di mana saja kan kalian bisa mendapat berita? TikTok, IG, Kalau media cetak kalian suka baca nggak berita? Media cetak yang di online? Online ya, karena kalian Gen Z, ya, pegangannya HP. Tapi tetap kalian harus membaca berita, ya. Kemudian bagaimana pendapat kalian mengenai teks berita dan teks editorial? Nah, apa bedanya teks berita dengan teks editorial? Ayo, kalian kan suka baca berita ya? Apakah teks editorial itu dapat dikatakan artikel? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Pertanyaan yang keempat dan yang 5, kalian membandingkan dua konsep, ya. Minggu kemarin kita sudah membahas teks editorial itu apa, ya. Teks yang bagaimana teks editorial? Teks yang berisi pandangan dari redaksi, ya, sudut pandang dari redaksi mengenai suatu fenomena, informasi atau peristiwa yang sedang hangat dibicarakan oleh masyarakat.
Ya. Yo. Apakah editorial itu termasuk teks berita atau teks berita itu termasuk teks editorial? Yo, siapa yang bisa menjawab? Ya, siapa nih? Marisa, sip, Ibu checklist. Marisa. Kalau berita itu biasanya bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat Ya. terhadap suatu peristiwa fenomena. Kalau untuk editorial sendiri bertujuan untuk mengasih pendapat dari si penulisnya terhadap masyarakat tentang suatu peristiwa yang lagi dibicarakan masyarakat. Ya, jadi berita itu memberitakan saja ya, menginformasikan ya, memberikan informasi tentang peristiwa yang sudah terjadi ya. Kemudian kalau editorial, selain memberikan informasi atau berita, tetapi di dalamnya ada pendapat dari si redaktur, penulisnya penulis redaktur, redaksinya ya, orang yang bekerja dari koran tersebut ya, betul ya, si Marisa. Kalau yang satu lagi, apakah teks editorial itu dapat dikatakan artikel? Apakah semua berita yang di media massa itu dapat dikatakan artikel? Apa bedanya dengan editorial? Teks editorial. Tadi kan berarti teks berita itu teks yang memberikan informasi ya. Di dalam harian ini tadi yang tadi contohnya ya, di dalam harian Kompas misalnya, semuanya berisi berita. Apakah semua yang diinformasikan itu berita? Iya, betul, berita ya. Apakah semuanya berupa editorial? Tidak, editorial hanya ada satu saja ya, misalnya di halaman paling depan ya gitu. Nah, sekarang apa bedanya dengan artikel? Nah, ini ya. Ini misalnya. Ini di Sinar Harapan, ini Kompas ya. Nah, ini yang biasanya editorial itu yang judulnya besar juga ya, di awal. Tajuk rencana, editorial itu sama dengan tajuk rencana ya, ini misalnya. Nah, yang lain ini semua berita ya, semua berita. Sekarang apa bedanya dengan artikel? Apakah ini semua artikel? Apakah semua teks berita itu artikel? Hah? Semua teks berita itu berupa artikel. Betul. Siapa yang jawab ya tadi? Anika Fatimah. Ya. Ibu memberi motivasi kepada kalian ya. Bagi siapa saja yang berperan aktif menjawab pertanyaan ya, baik nanti di dalam diskusi kelompok atau presentasi. Siswa yang aktif bertanya akan ibu beri nilai. Ya, harus saja bertanya sekali atau menjawab sekali, checklist satu ya. Beberapa kali checklist lagi beberapa kali. Nanti dilihat setelah di akhir pembelajaran checklist yang terbanyak berapa, misalnya ada 9. Oh, 9 itu nanti ibu kasih nilai 90. Ya, silakan. Ya. Itu ya. Nah, tadi sampai mana tuh? Itu jadi terpotong. Apakah semua teks berita itu termasuk artikel? Ya. Artikel itu termasuk berita. Ya. Sekarang artikel itu editorial termasuk artikel bukan? Termasuk. Editorial termasuk artikel. Sekarang apa
editorial itu dari sudut pandang redaksi. Kalau artikel, kalau artikel menjelaskan topiknya secara mendalam, betul. Ada satu lagi apa bedanya dengan editorial? Mengajak pembaca untuk berpikir mengenai isu tersebut. Editorial mengajak pembaca untuk berpikir mengenai isu yang sedang hangat, ya betul, itu editorial. Ya kalau misalnya artikel hanya membahas satu topik secara mendalam, penulisnya sama enggak antara artikel dengan editorial? Penulisnya sama-sama penulis, betul. Maksud ibu penulis kalau editorial kan yang menulisnya siapa? Redaksi, redaktur. Kalau artikel yang menulisnya siapa? Apakah redaksi juga? Yang menulis artikel redaksi juga? Bukan. Siapa yang menulisnya? Ya bebas, siapa saja penulis yang membuat artikel, membuat tulisan dan ingin ditayangkan di media massa tersebut, ya. Tapi itu bukan tulisan pandangan dari redaksi. Paham ya? Kalau artikel siapa saja bisa menulis, ya, dengan dia mengadakan penelitian, ya, atau bertanya langsung kepada narasumber. Tapi kalau yang nanti masuk ke redaksi, gitu kan, disortir oleh redaksi mana nih yang tulisannya baik, yang bagus, gitu ya. Nah kalau misalnya editorial itu yang buatnya memang tim redaksinya, ya. Tujuannya untuk apa? Tim redaksi membuat teks editorial. Kompas buat teks editorialnya ini pandangannya tentang berita yang sedang hangat, misalnya tentang Loli tadi, ya. Terus media Indonesia berbeda lagi, pikiran rakyat berbeda lagi. Tujuannya untuk apa? Apa? Ya. Tujuannya itu untuk mengajak pembaca mengenai suatu masalah yang sedang Tujuannya untuk merenungi, ya, merenungkan, ya. Jadi karena berbeda sudut pandang, berarti pembaca tinggal melihat yang mana nih yang paling bagus. Nah itu tujuannya ke persaingan media massa, ya, sampai nanti pembaca mengetahui, oh iya, orang Kompas lebih bagus beritanya, tidak hoax, gitu ya. Media pikiran rakyat atau misalnya orang-orang yang lokal misalnya, ya, beritanya tidak dapat dipertanggungjawabkan, terus sudut pandangnya membahas dari masalah apa kurang penting misalnya, ya. Nah itu tujuan dari penulisan teks editorial. Ya, paham ya ke sini? Nah sekarang kalian duduknya berkelompok. Yuk, berhadapan-hadapan berkelompok. Ibu bagikan KPD, kalian kerjakan. Ada contoh teks editorial, kalian kerjakan, ya. Kalian cari di dalam teks ini ada peristiwa apa saja, ya, dan kalian cari fakta dan opininya secara berkelompok. Kemudian nanti dipresentasikan, salah satu kelompok presentasi ke depan, ya. Nanti satu orang membacakan teks teks editorial ini, dua orang mencari jawaban di pertanyaan, nanti dua orang lagi presentasi atau semuanya presentasi ke depan, ya. Ya, silakan kalian duduknya berkelompok dulu. Yuk. Bagian KPD-nya. Kalian sudah duduk berkelompok. Sekarang ibu bagikan LKPD-nya. Nih, silakan kalian diskusikan dengan kelompok. Ya, dibaca. Di situ ada sama dengan yang di Infokus, ya. Judulnya Pilkada minus kompetisi nyata, ya. Baca, kalian pertanyaannya ada apa saja?
Kejadian nyata. Betul. Apa lagi? It's time to begin the second lesson. Apa lagi? Fakta itu jawaban Salahnya dari jam pertanyaan. 9 dimulai. It's time to begin the second lesson. Ya, fakta itu jawaban dari pertanyaan apa? Adik sim. Ba. Apa tadi sih, Mbak? Apa, di mana, kapan, siapa, dan bagaimana. Yang dalam bahasa Inggris apa? 5W plus 1. Ya, itu fakta. Jadi kalian cari mana yang ada jawaban kapan, apa, ya. Nah, itu fakta. Kalau opini, apa opini? Opini itu kan? Apa lagi? Pandangan. Opini ada 5 jenis, apa saja? Opini itu dapat berupa, pendapat itu bisa berupa saran, kritik, betul. Apa lagi? Hah? Penilaian, betul. Siapa namanya? Kamu ya, Lamina dengan Naila ibu sering bertukar. Penilaian, kritik, apa lagi? Kelima. Saran, apa lagi? Hah? Harapan, satu lagi apa? Dengan prediksi. Betul, siapa? Marisa dengan Hasib, ibu checklist kapasitas kalian. Nah, sekarang kalian kerjakan ya. Ibu beri waktu Kerjakan kok. 10 menit. Ya, nanti kelompok Asia yang ke depan. Bagian kelompok berapa ini? Kelompok 3, ya, bagian kelompok 3. Ya, silakan kalian kerjakan. Tanya nih. Dari sana. Kesimpulan ini di sini siapa aja? Simpulan dari berita ini. Apa judulnya? Pilkada minus kompetisi nyata. Simpulan, boleh dari simpulan pendapat kalian tentang berita ini apa? Ya. Kan yang pertama kalian cari peristiwanya apa, permasalahan, opini penulis. Nah, itu dari sudut pandang penulis. Solusinya juga dari sudut pandang penulis. Simpulannya boleh. Kalau misalkan nggak cukup di dalam faktanya, ke bawah Boleh. Kalau ini fakta dan opini. Fakta yang ada di dalam teks pilkada minus ini apa faktanya? Ada berapa? Ya, opininya apa saja? Tadi kan fakta pertanyaan dari Adik Simba, ya. Kemudian opini ada 5 jenis, ya. Boleh. Simpulan bagaimana kelompok kalian? Tanya dalam tes ini lebih banyak fakta opini. Ya, ya dibagi-bagi tugasnya, ya, biar cepat selesai dibagi-bagi. Apa? Ya dibagi-bagi. Nanti kalian buat pertanyaan untuk penyaji. Kalau mau cermat, kalau pas lihat teksnya teksnya aja. Iya. Teksnya udah dipotong, teksnya dibaca sama-sama. Dibagi-bagi tugasnya ya. Nanti kalian buat pertanyaan pada saat presentasi ya. Pilkada beda. Pilkada apa? Segala orangnya.
Dua aja. Nah, nomor 2. Yuk. Kalau masih ada tidak paham, silakan ditanyakan. Ada. Apa dari judulnya tuh pilkada minus kompetisi nyata apa maksudnya? Allah dan Allah. Ya? Pasangan tunggal. Pasangan tunggal ya? Ya, kasihan ya Allah gitu. Fenomenanya ya di Indonesia sekarang pilkada kebanyakan pasangannya pasangan tunggal. Ya. Nah itu sudut pandang penulisnya apa? Ya. Terus kalian jadi berpikir apa? Kan tes auditorial tujuannya itu ya, mengajak berpikir masyarakat tentang fenomena ini. Sekarang mestinya pilkada. Yang pertama permasalahan di sini ya, yang keduanya pendapatan yang pertama di sini yang ketiga tidak solusi dia kesimpulan aku jadi balik lagi di sini. Nah yang pertama itu soalnya Ya cuma identifikasi sedikit, tapi nanti ditulis di nomor 3 di sini. Jadi ini kan juga soal Kalimatnya apa saja? Kalimat fakta apa? Dalam bentuk kalimat. Ya, opininya apa? Kalau nggak kalian tandai aja di sini. Kalau misalnya di sini lama, tandai dulu di sini. Mana yang fakta? Pakai pensil. Pakai pulpen juga boleh. Mana yang fakta, mana yang opini. jadi ini cuma tulis kalimat. Iya. Kalau ini permasalahannya apa? Tentang apa? Pendapat kalian? Kalau opini ini pakai prediksi, saran. Nah, itu yang opini yang ini. Ini. Opini di teks ini ada yang berupa saran, prediksi, harapan, ada nggak semua? Atau hanya satu, misalnya saran saja atau prediksi saja? Ya, itu biasa di sini, ya. Kalau fakta berarti yang kalimat yang berupa fakta. Ini sama kayak Yang mana? Iya, kalau ini opini penulisnya tentang apa menurut kalian secara keseluruhan? Nah, ya, ya. dari si redaksi. Ah. Redaksinya kalau yang ini Kalau ini kalimat opini ada apa aja? yang harapan, penilaian, saran, prediksi sama penilaian. Tinggal dicari aja di garis bawahi. Biar mudah nanti menjawab pertanyaan dari teman-teman ya. Permasalahan ya. Tentang apa? Permasalahannya tentang apa? Judulnya apa itu? Pilkada minus apa? Kompetisi nyata. Ya. Tentang apa? Pemilihan kepala daerah. Yang apa tuh katanya pilkada minus kompetisi nyata? Nah, mana cari ya, kalian cari tuh. Kan itu peristiwanya. Opini sudut pandang dari penulisnya apa? Tuh, ya. Cari kalimat fakta, cari kalimat opini. Buat pertanyaan untuk kelompok kan. Mas tuh kelompok berapa? 3. Ya, untuk kelompok 3 semuanya. Yang belakang sudah? Sudah ada? Ya. itu yang pendapat 5W
untuk bertanya gitu. Ya, yuk. Siapa yang mau jelasin bareng? Sendiri aja. Pada banyak semua. Ya, kita mulai sesi presentasi. Ya, perhatikan semuanya. Udah bu, Ah, tadi belum. udah ini sekarang. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang, kalau kami akan menjelaskan tentang letak kerja yang kami kerjakan. Sebelumnya izin kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Christopher Asmana Martinus. Nama saya Marisa Alfiani. Saya Fatimah Azhar. Saya Tania Setianti. Saya Muhammad Hanif. Saya Pria Delstari. Sekarang kami akan mulai dari soal pertama, yaitu Yang lainnya perhatikan. Perhatikan. yang pertama itu ada permasalahan atau isu yang dijelaskan oleh teks editorialisme. Yang keras suaranya. Jadi menurut tim redaksi ini bahwa isu yang di dalam teks editorial itu adalah bahwa di situ banyak calon tunggal yang banyaknya calon tunggal di berbagai daerah. Nah ini tuh Boleh dibantu temannya. Marisa. Dibacakan saja Izin melanjutkan. Permasalahan yang ada dalam teks editorial ini itu tentang pilkada minus kompetisi nyata, yaitu banyaknya calon tunggal di berbagai daerah. Pada pilkada serentak 2024 ini, misalnya ada 41 daerah dengan pemilihan hanya diikuti satu pasangan calon. Artinya, mereka akan bertarung menghadapi kota kosong. Kondisi itu jelas amat memperhatikan, apalagi jumlah pasangan calon tunggal dari tahun ke tahun terus bertambah. Pada pilkada 2015 misalnya jumlah calon tunggal hanya 3 pasangan. Namun pada pilkada 2017 jumlah meningkat menjadi 9 dan bertambah menjadi 19 pada tahun 2018. Lalu bertambah lagi menjadi 25 pada 2020. Makin maraknya jumlah calon tunggal pada setiap penyelenggaraan pilkada tentu menimbulkan pertanyaan. selanjutnya itu akan masuk ke dalam opini penulis. Dalam opini penulis ini bahwa banyaknya calon tunggal di berbagai daerah ini menimbulkan suatu calon yang tidak berkualitas atau yang disebut juga yang bernas. Yang lainnya tambahkan. Faktanya, tanya. Ya, Citra. Tanya.
Yang kedua, fakta yang kedua itu harus tegas dikatakan 4 poin pertanyaan kedua melahirkan fenomena barang eksternal tunggal dalam pilkada ini. Oke, selesai sudah, kita sudah dikasih. Bila ada yang ingin bertanya, silakan ditanyakan. Yo, siapa mau bertanya? Saya kan ingin bertanya, apa penyebab utama terjadinya pilkada tanpa kompetisi nyata di berbagai daerah? Apa penyebab utama Terjadinya pilkada tanpa tanpa kompetisi nyata di berbagai daerah. Satu lagi pertanyaan. Yo. Siapa itu? Eko Bu. Marlaba. 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 Yo, bertanya. Bagaimana relasi yang dibangun oleh tim redaksi melalui teks editorial dalam membangun sistem demokrasi yang demokratis? Bagaimana relasi Yang dibangun yang oleh dibangun? tim redaksi melalui teks editorial dalam membangun sistem demokrasi yang demokratis. Ya, sudut pandang dari redaksi berarti ya. Ya, kalian diskusikan dulu. Bagaimana relasi yang dibangun oleh tim redaksi melalui teks editorial dalam membangun sistem demokrasi yang demokratis? Sistem demokrasi yang demokratis. Demokratis. Ya, mulai lagi mulai. Mau jawab pertanyaannya Marlaba. Soalnya tadi bagaimana relasi yang dibangun oleh redaksi melalui teks editorial dapat membangun sistem demokrasi yang demokratis. Yang pertama ada pemberdayaan publik, yang kedua kritik terhadap kekuasaan, yang ketiga promosi nilai-nilai demokrasi, yang keempat menyediakan forum untuk dialog publik, yang kelima pengaruh terhadap kebijakan. Ya, itu tadi pertanyaan dari siapa? Naila. Bagaimana Naila? Maaf, ya, Marla. Oh, pertanyaannya dari Marlaba. Dari Marlaba. Yang pertanyaan Marlaba dulu. Pertanyaan itu. Jadi jawabannya Pemberdayaan publik. Yang pertama pemberdayaan publik. Ya. Yang kedua kritik terhadap kekuasaan. Kritik terhadap kekuasaan. Yang ketiga promosi nilai-nilai demokrasi. Promosi nilai-nilai demokrasi. Yang keempat menyediakan forum untuk dialog publik. Ya, menyediakan forum untuk dialog publik. Yang kelima pengaruh terhadap kebijakan. Pengaruh terhadap kebijakan. Bagaimana Marlaba? Sesuai tidak dengan pertanyaan Marlaba? Sudah jelas? Sudah jelas. Ada yang mau menambahkan? Andika mau menambahkan? Tidak, Bu. Sudah? Ya, lanjut pertanyaan Naila. Oke, menjawab pertanyaan Naila. Di sini tuh faktor dan penyebabnya itu ada dua, yaitu dari faktor biologis dan juga faktor non biologis. Dijelaskan bahwa dalam faktor non biologis ini itu karena proses pencalonan membutuhkan biaya tinggi dan juga mahar politik. Lalu yang kedua juga adalah lemahnya daya saing dengan bakal calon dalam kompetisi politik yang dijelaskan dalam KKPD dan tertulis.
Jelaskan dalam dalam PD. ini yang ditulis pilkada minus kompetisi nyata. Ada minus kompetisi nyata. Ya. Masih ada pertanyaan lagi? Oh ada tadi. Tadi kan? Siapa yang mau bertanya lagi? Anika, yuk. Oh ya, ada. Ya Anika dulu. Silakan Anika. Apakah penulis menganggap bahwa pilkada yang minim kompetisi bisa mencerminkan kehendak rakyat secara hukum? Ya. Jelaskan. Apa tadi? Apakah penulis menganggap bahwa pilkada yang minim kompetisi bisa mencerminkan kehendak rakyat secara utuh? Ya. Langsung jawab atau diskusi dulu? Diskusi ya. Ya, apakah penulis menganggap di situ pilkada yang minus kompetisi mencerminkan demokrasi ya? Demokrasi. Siapa lagi yang mau bertanya? Eko, satu lagi saja ya pertanyaannya. Ya, Eko, pertanyaannya apa? Bagaimana kinerja kepala daerah yang terpilih dari calon Kinerja Eko, apa pertanyaannya? bagaimana kinerja kepala daerah kinerja Yang lain perhatikan bagaimana kinerja kepala daerah yang terpilih ya. dari calon tunggal dibandingkan dengan yang berasal dari kompetisi ketat. Ya, sip, bagus. Bagaimana kinerja kepala daerah yang hasil dari pemilihan tunggal ya, daripada kinerja kepala daerah yang hasil pemilihan ketat. Ya, ada apa namanya? Saingan lagi ya, ada pasangan calon pilkada yang lain. Yuk, betul. Langsung dijawab atau harus langsung jawab? Ya. Ya, silakan. Harus menjawab pertanyaan dari Andika. Ya. dijawab. Di sini tuh dalam opini penulis diberitahukan bahwa pilkada dengan calon tunggal ini tidak hanya merusak demokrasi, namun memperluas dominasi kartel politik. Jadi untuk jawaban singkatnya itu enggak mencerminkan. Enggak, ya, kurang. Jadi opini penulis ini ditulis bahwa ini nggak hanya merusak demokrasi, tapi juga mempermulus dominasi kartel politik. Jadi dengan adanya pilkada satu calon tunggal itu tidak akan mencerminkan demokrasi ya rakyat ya. Sedangkan dalam undang-undang nomor berapa ya, undang-undang berapa itu harus mencerminkan ya demokrasi rakyat. Rakyat itu harus bisa memilih dengan calon-calonnya tidak hanya tunggal ya, pasangan calonnya ada beberapa pasang seharusnya. Jadi rakyat bisa memilih, bisa menentukan calon pemimpin pilkada itu yang mana yang terbaik ya. Kalau hanya ada satu calon tunggal, kalau rakyatnya setuju ya bagus ya, tapi kebanyakan calon tunggal itu tidak ada pilihan dan kurang baik ya, seperti itu. Dan jadi rakyatnya tidak akan bisa belajar demokrasi ya. Lanjut, mau menjawab pertanyaan yang kedua? Ya? Diskusikan dulu ya. So, 5 menit. Oke, mau ngejawab yang Eko. Kalau tadi kan pertanyaannya bagaimana kinerja kepala daerah yang terpilih tunggal dengan yang terpilih secara ketat. Kita melihat dari kualitasnya, melihat dari kualitasnya. Kebanyakan kalau misalkan kepala daerah atau pilkada yang tunggal itu kualitasnya itu kurang. Berbeda dengan yang pemilihannya secara ketat, pasti kebanyakan calon-calonnya itu pasangan-pasangan yang kualitasnya itu bagus-bagus. Nah, ya. Ya, bagaimana yang lain? Setuju pendapatnya? Setuju. Ya, masih ada
It's time to begin the third lesson. Bagaimana solusi yang disampaikan penulis dalam teks tersebut? Solusinya bagaimana dari penulis dalam teks editorial tersebut? Solusinya pilkada minus kompetisi nyata. Bentar, Bu. Udah jam 3. Satu, pilkada harus berlangsung secara transparan dan adil. Dua, mekanisme pengawasan yang baik seperti pemantauan oleh masyarakat dan media dapat membantu mencegah kecurangan. Ya, yang pertama apa tadi solusinya? Harus berlangsung secara transparan. Pilkada harus berlangsung secara transparan. Ya, yang kedua, Mekanisme pengawasan yang baik seperti pemantauan oleh masyarakat dan media dapat membantu mencegah kecurangan. ya mekanisme pengawasan secara ketat ya oleh media maupun oleh masyarakat. Ya, jangan duduk. Demikian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, tolong perhatikan. Alhamdulillah kita sudah mempelajari contoh teks editorial ya dengan judul apa tadi? Pilkada minus ya, itu. Jadi kesimpulannya bagaimana tadi? Menurut penulis bahwa pilkada apabila dengan adanya hanya ada calon tunggal, itu bagaimana dengan sistem demokrasi kita? Tidak akan berjalan ya demokrasi kita ya kalau memang pilkadanya calonnya hanya tunggal. Mengapa tidak berjalan demokrasi? Tidak adanya hak pilih ya dari rakyat untuk menentukan pilihannya mana nih calon-calon yang terbaik ya, mana nih perbandingannya, perbedaannya, mana yang terbaik, mana yang baik, mana yang kurang baik ya. Kalau hanya ada satu ya udah, kalau nanti akan menimbulkan masyarakat itu jadi golput jadinya ya. Itu dari sudut pandang si penulis. Paham ya sampai sini ya? Itu contoh teks editorial yang dibuat oleh sudut pandang dari redaksi ya, seperti itu. Nah, untuk materi selanjutnya kita akan membuat teks editorial. Nanti kita akan bahas mengenai struktur teks editorial dan ciri kebahasannya ya. Untuk